Kita dituntut untuk bisa beradaptasi, kita dituntut juga untuk selalu hidup dengan melaksanakan protokol kesehatan. Pak Ganjar, rasanya ini juga mungkin bukan hal yang mudah bagi masyarakat. Tadi Prof. Wiku juga sudah sempat mengatakan, kemudian Bang Riza juga sudah mengatakan ada kejenuhan dari masyarakat. Sudah lama begitu mereka tidak keluar rumah, sehingga kemarin kemudian ketika Lebaran sempat ada himbauan juga bahwa jangan mudik, ini masih banyak juga yang mudik. Nah, sekarang yang harus diantisipasi berikutnya adalah ketika kemudian para warga, masyarakat yang mudik ini akan kembali ke kota masing-masing, termasuk mungkin ke Jawa Tengah. Bagaimana cara mengantisipasinya dan juga menyikapinya, Pak Ganjar? Iya, sebenarnya mereka yang terlanjur ya, mudik, dalam arti dulu bulan Januari sudah terjadi, Februari awal juga sudah berbondong-bondong datang, plus yang bolos, Mbak. Yang bolos, yang ngeyel ya, terus kemudian yang nyiasati jalan-jalan yang tidak terkontrol begitu, ya itu apapun namanya sekarang di daerah harus kita kelola. Kan itu juga rakyat saya dari Jawa Tengah begitu ya yang datang. Maka sekarang kita buatkan program untuk mereka bagaimana tetap di rumah saja. Di rumah saja itu nggak usah balik Jakarta. Toh nanti Jakarta juga akan ada aturan ketat seperti ketentuan yang sudah ada. Maka bagaimana kemudian kami sedang mengkreasi, bekerja sama dengan kampus, bekerja sama dengan unicorn bisnis ya, terus kemudian dengan platform-platform bisnis begitu, untuk mereka bisa berusaha sendiri. Ini cara kita mencegah. Kalau kita hanya teriak, melarang saja, nggak bisa. Kita mesti menyiapkan pelatihan, kita mesti menyiapkan akses permodalan, kita mesti menyiapkan pendamping. Dan ini sebenarnya jaring pengaman ekonomi yang harus mesti kita gulirkan. Kemarin kita mencoba mendorong kepada mereka pengusaha kecil, ya, mikro, terus kemudian penyandang disabilitas. Mereka bisa kok buat masker, mereka bisa kok membuat makanan. Kita bantu kemarin peralatan, kita bantu kemarin bahan-bahan agar mereka bisa tidak meninggalkan tempat. Nah, di samping itu tentu saja ini masa kritikal. Sampai dengan besok, lusa, mereka pasti akan mencoba untuk kembali. Nah, selama inilah kemudian kita memang mesti kita lakukan pengetatan. Nah, pengetatan ini yang kita minta kepada teman-teman di kabupaten kota memang untuk bekerja dengan penuh integritas, menambah intensitas, ya, kuantitas yang bisa mengamankan. Karena ini cenderung waktu yang kritis buat saya. Maka Mbak, sekarang kita lakukan tes massal di beberapa tempat. Kemarin yang di Semarang itu saja Mbak, satu pasar itu 27 loh yang reaktif. Ada 2 masjid kita tes ya, itu kita dapat loh 2 gitu ya, termasuk salah satunya imamnya. Makanya kita jangan sepelekan. Yang mungkin meskipun ya reaktif ini belum tentu positif, tapi dengan adanya tes ini kan membahayakan. Ini kita memberikan peringatan. Pokoknya jangan sampai ada orang yang ngomong nanti jengkel karena jenuh terus bilang, terserahlah, kita memasuki bahaya. Belum sampai second wave. Belum sampai second wave. Ini menarik, Pak Ganjar tadi sudah menyinggung mengenai hasil rapid test walaupun memang belum positif, masih reaktif, dan juga tadi sudah ada yang imam dari masjid dan sebagainya. Nah, ini kemudian tindak lanjutnya apa, Pak, dari hasil itu, hasil rapid test seperti itu? Ya, kalau di Jawa Tengah hasil dari rapid testnya begitu reaktif langsung kita PCR test. Sekarang rapid test sama PCR test itu bekerja bersama-sama. Maka kapasitas kita alhamdulillah bisa kita tingkatkan, sekarang kita siap. Maka begitu kita mendapatkan itu, kita lakukan pengetesan. Mbak, saya sampaikan dulu ya, bukan berarti di Jawa Tengah itu pertumbuhannya lambat loh, bukan berarti itu loh. Karena hari ini sedang kita lakukan gerakan di kabupaten kota untuk tes. Saya khawatir, gitu nanti di tes itu hasilnya banyak. Dan untuk masyarakat Jawa Tengah nggak usah panik. Kalau Anda dites dan hasilnya kita meningkat tinggi, itu berarti di sini ada problem besar. Maka mari dibantu, monggo ditaati. Dan saya tidak pernah malu, saya tidak akan nahan-nahan nanti. Kalau memang tinggi, kita omongkan tinggi, dan kita perlu tindakan. Maka waktu kemarin rata saya sampaikan, Pak Ganjar apa yang disiapkan di Jawa Tengah? Ya, saya siapkan peti mati, saya siapkan kantong mayat, saya siapkan tambahan para dokter, begitu ya. Mereka yang intensif kita siapkan agar nanti kuratifnya kita siap.
Baik. Maka tolong agar tidak sampai di situ, masyarakat please ayo dong, bantulah kita, bantulah. Jangan sepelekan betul. Karena itu yang kena nanti Anda sendiri atau keluarga tercinta, jangan sampai itu terjadi. Baik Pak Ganjar, jadi artinya nanti akan buka-bukaan soal angka, soal jumlah kasus positif di sana, dan juga sudah menambah tenaga medis, begitu Pak Ganjar. Pak Ganjar, terima kasih untuk waktunya, dan kita harapkan juga bisa berjalan dengan lancar, tadi strategi ataupun juga rencana yang sudah dikemukakan oleh Pak Ganjar, dan kita harapkan juga ada sinergi, baik itu dari pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah, kota, kabupaten, termasuk juga seluruh lapisan masyarakat. Sekali lagi terima kasih Pak Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah untuk waktunya. Dan pemirsa, kita juga akan mengetahui ini bagaimana pengorbanan dari para tenaga medis, karena tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Ganjar Pranowo bahwa tugas pentingnya ini bagaimana tenaga medis bisa menjalankan segala tugasnya sesuai profesinya, tentunya sebagai upaya bagian dari kuratif kepada dari pasien COVID-19. Nah, untuk itu kita akan tahu bagaimana kisah perjuangan dari para tenaga medis yang tetap bekerja di masa Lebaran ini dari Rumah Sakit Khusus Infeksi COVID-19 di Pulau Galang. Sudah terhubung dengan kita Kolonel CKM Dr. Khairul Inasution selaku Kepala Rumah Sakit dari Rumah Sakit Khusus Infeksi COVID-19 Pulau Galang. Assalamualaikum, selamat malam dokter. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Putri Viola, selamat malam juga pemirsa TV One yang berbahagia. Baik, mohon maaf lahir batin, selamat Hari Raya Idul Fitri sebelumnya. Dokter, kami ucapkan kepada dokter dan juga tenaga medis di sana yang luar biasa pengorbanannya. Jadi Lebaran kali ini berbeda ya, dokter ya, tidak berkumpul bersama keluarga. Ya, Mbak. Pertama sekali izinkan kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah bertepatan dengan 2020 Masehi. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, kami di sini dokter spesialis dan dokter umum telah bekerja lebih kurang 2 bulan di Rumah Sakit Khusus Infeksi COVID-19 Pulau Galang, Pak. Kebetulan di belakang saya ini telah hadir semua dokter-dokter spesialis merupakan tim inti dan dokter umum untuk pelaksanaan kegiatan perawatan pasien di rumah sakit kami ini. Izinkan saya memperkenalkan sebelumnya pada para pemirsa sekaligus biar mengetahui. Yang pertama adalah Mayor CKM Dr. I Gede Wardana, spesialis patologi klinik. Kemudian ada Kompol Dr. Nanang Budi Pramono, spesialis paru, ini dari kepolisian. Kemudian ada Kapten Kesehatan Dr. Arya Justisia, spesialis anestesi dari Angkatan Udara. Kemudian ada Mayor CKM Dr. Adi Sumanta dari Angkatan Darat, spesialis penyakit dalam. Kemudian ada Kapten Laut Dr. Tony Adrianto, spesialis jantung. Kemudian ada Mayor CKM Dr. Nasrullah, dan ada Kapten Kesehatan Dr. Adi Irawan, Mbak. Inilah tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit kita, ditambah dokter umum lain yang masih bertugas di ruangan. Dok, mungkin bisa diceritakan bagaimana aktivitas di sana, kegiatan dari para dokter juga, selain juga merawat para pasien ini, pasien yang terjangkit corona juga selama Lebaran. Karena kalau yang lain kan Lebaran bisa berkumpul sama keluarga. Nah, ini pengorbanan yang sudah ditunjukkan oleh dokter dan juga rekan-rekan di sana seperti apa? Ya, memasuki masa Lebaran ini bagi kami ya memang cukup sedih, Pak. Pertama, kita tidak berkumpul dengan keluarga. Kemudian hari demi hari kita tidak tahu sebenarnya apakah hari ini Lebaran atau tidak, karena semenjak kami bertugas di sini, kegiatan yang hampir kami lakukan ini relatif hampir sama setiap hari. Bagaimana mengontrol pasien, mengobati atau mengeterapi pasien, bagaimana melakukan rapat evaluasi, bagaimana mengevaluasi perkembangan yang ada di rumah sakit ini, problem-problem untuk penanganan lebih baik. Ya, alhamdulillah sampai saat ini semua pasien yang kami rawat di rumah sakit khusus infeksi COVID-19 Pulau Galang ini masih 100% sembuh, Pak. Mudah-mudahan. Ya. Saat ini sudah ada berapa pasien yang ada di sana sedang dalam perawatan, Dok? Yang sedang kita rawat sampai saat hari ini adalah jumlahnya 46 dari total akumulasi 115 pasien. Dan yang saat ini yang positif kami rawat ada sebanyak 27, 19 PDP. Demikian.
Ya, Dok, bagaimana memotivasi para pasien ini untuk tetap bisa bersemangat dan juga positif tentunya untuk bisa agar dirinya juga percaya bahwa bisa sembuh begitu. Apalagi kan mereka juga jauh dari keluarga, sama seperti tenaga kesehatan di sana. Apalagi Lebaran ini tidak seperti biasanya bisa berkumpul sama keluarga, Dok. Ya, kami di Rumah Sakit Khusus Infeksi COVID-19 Pulau Galang ini, Mbak, ada sedikit perbedaan mungkin dibandingkan dengan beberapa rumah sakit lain yang merawat pasien. Kami di sini dalam merawat pasien ini memberi keleluasaan kepada pasien untuk dapat melakukan aktivitas sehari-hari, karena di setiap harinya dalam 2 waktu, pagi dan sore, pasien ini kami beri kesempatan untuk keluar, menikmati udara luar rumah sakit, bermain-main di lapangan olahraga dan di lapangan helipad kita, sambil diawasi oleh tugas keamanan. Nah, mereka ini biasanya menghabiskan waktu lebih kurang 1,5 jam. Kemudian baru kembali ke ruangan, beristirahat. Nah, selain itu kami di sini juga memberi protokol tambahan suplemen kepada para pasien berupa pemberian madu, di mana kami berikan 2 sendok pagi dan 1 sendok malam hari. Nah, dari hasil pengamatan kami di sini, apabila pasien ini dalam keadaan enjoy, relax, dan senang, tidak tegang, tidak terasa mencekam di dalam rumah sakit, sepertinya yang kami amati pasien ini pemeriksaan swabnya cukup signifikan untuk menjadi negatif. Baik. Karena ya, yang kami rawat di sini, ya alhamdulillah tidak ada perkembangan yang menjadi jelek keadaannya secara klinis. Hari demi hari kami amati cukup baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Jadi memang faktor mental juga sangat berpengaruh terhadap kesembuhan pasien, begitu ya, Dok ya? Iya, baik. Iya, Mbak. Dok, terima kasih sudah bergabung dengan kami. Terima kasih sudah berkenan untuk berbagi cerita tentang bagaimana ini perawatan para pasien di sana di Rumah Sakit Khusus Infeksi COVID-19 di Pulau Galang. Sekali lagi terima kasih untuk Kolonel CKM Dr. Khairul Inasution bersama rekan-rekan. Tetap semangat terus di sana, Dokter, untuk bisa melakukan perawatan dan juga memberikan yang terbaik kepada para pasien. Luar biasa. Kasih, Mbak. Sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Ustadz, luar biasa yang dilakukan oleh para dokter, tenaga medis kita berjuang membantu para pasien tentunya. Bahkan di tengah-tengah masa di mana kita semua ini bisa merayakan hari suci bersama, beliau-beliau ini kemudian masih terus berjibaku bekerja keras di sana. Makanya secara jangkauan dan juga pandangan agama, Nabi menyebutkan asyuhada khamsatun. Mereka-mereka yang mendapatkan pahala syuhada bukan hanya berjuang untuk berperang, ya secara baku hantam membela agama, tapi buat mereka-mereka yang meninggal dunia, juga kita doakan tim medis yang bukan tidak sedikit sudah ya, yang kembali ke hadapan Allah, itu agama menilai mendapatkan pahala syahid. Baik. Iya, itu secara pandangan agama. Nah, tadi hasil obrolan kita dengan Pak Gubernur Jawa Tengah, ya, juga dengan ya Profesor Wiku ya. Jadi secara agama ini sebenarnya bukan hal yang baru. Di tahun 19 Hijriah, ini kejadian dialami oleh langsung oleh Umar bin Khattab. Jadi beliau membawa jumlah pasukan yang bukan sedikit, berangkat menuju dari Madinah ke Damaskus. Nah, sampai di suatu daerah namanya Sarak itu, disambut oleh gubernur Damaskus, diinformasikan di Syam ini lagi ada musibah, wabah yang banyak menimbulkan angka kematian. Nah, ini Sayyidina Umar bin Khattab yang bahasanya setan ngeliat bayangan aja grogi. Nah, di situ beliau mengambil pertimbangan apa lanjut masuk atau pulang. Nah, tapi di saat penuh pertimbangan, di saat gubernur mengatakan, kok kamu kalau pulang ke Madinah berarti takut sama takdir, gitu. Tapi apa jawabannya? Ketika ingat bahasa Nabi yang disampaikan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf, "Idza sami'tum bihi bi'ardin fala taqdamu alaihi." Kalau kamu tahu di satu negeri lagi ada wabah penyakit yang mematikan, maka kamu jangan masuk. Jangan masuk, dan kamu yang sudah ada di situ juga jangan keluar. Baik. Jadi ya penerapan aturan yang sudah diatur secara protokol medis ini udah tidak keluar daripada koridor agama. Tinggal masyarakat kita ini. Itu yang kita harapkan untuk mematuhinya. Baik, mungkin Ustadz juga sebagai penutup dari Ustadz ada pantun sebagai nasihat untuk masyarakat. Sederhana saja, ya, dari Keramat langsung ke Surabaya.
pada pukul 1 lewat Buaran. Selamat Hari Raya, mudah-mudahan masyarakat kita makin patuh dengan aturan-aturan. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, terima kasih banyak untuk waktunya. Sekali lagi terima kasih Ustaz Taufikur Rahman, dan betul-betul pantunya menggugah tadi, semoga bisa menjadi renungan tersendiri bagi masyarakat. Baik, pemirsa, nanti kita akan segera kembali, termasuk nanti Prof. Wiku juga akan menjelaskan apa yang akan harusnya kita lakukan untuk bisa menyikapi corona ini dan juga bahkan hidup dengan new normal atau istilahnya normal sesaat lagi.